Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam 'aqidah wa ja'ala al-Qur'an wa sunnatan nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam undang-undang asas fi hayatina ila yaumil qiyamah. وجعل الإنسان في الأرض خليفة وجعل إندونيسيا دولة مستقلة وفي سبب الملوك ولاية وجعل هذه القرية Kota Bumi 2 sama ya, Kota Bumi 2. وَجَعَلَ هَذِهِ الْقَرْيَةَ Kota Bumi 2 Tayyibah. وَجَعَلَ هَذِهِ الْقَرْيَةَ Kota Bumi 2 Tayyibah. Amin ya rabbal alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذا أنظمت أمة الدنيا نزعت منها حيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولدنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. المكرمون والمحترمون beralih berasatid tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ta'mirul Masjid At-Taqwa. Kecil saya sebut nama, besar tadi gelar pangkat, insyaallah. Amin. Kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sesaat kita pertemukan Tuhan kita dengan Tuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Nur al-Nur ya Mudabbir al-Umur
بلغنا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأرواح آل محمد تحية وسلام. Kemuliaan hanya milik Allah. Kebesaran dan keagungan hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada manusia yang merasa mulia, merasa agung, merasa besar, hebat, Fir'aun la'natullah ada rabbukumul a'la, Tuhan di atas segala Tuhan. Bagaimana tidak tepatnya Fir'aun? Nyawa tepat Fir'aun di mana? cari tanah unggul. Oh, cari tahu unggul. Apa yang terjadi? Allah azab, Allah laknat di penghujung akhir kehidupan dia. Lihat. Dan dia simbol penghuni nerakanya Allah abad dan abad selama-lamanya. Semua ada. Kekuasaan, pangkat, jabatan, kehebatan. Luar biasa. Adamu alaikum alal alamin. Aku orang yang paling pinter di seluruh alam ini. Saya Haman laknatullah alaihi. Ilmunya sampai bisa setara dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kan Bahrul Ulum, julukan lautan air. Nabi Musa tuh jangan kena pukulannya. Apa tuh? Angin pukulannya aja semaput orang. Dan Nabi Musa, tapi masih mau belajar kepada Nabi Khidir. Nabi yang masih hidup sekarang, ijma' para ulama ada 4. Nabi Idris alaihissalam, dan Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran. Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Ini 4 nabi ini, Pak, Allah berikan tugas masing-masing mereka menjaga alam ini. Ya. Maka kalau berurusan dengan air, dengan sungai, kirimlah Al-Fatihah kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kalau kita lagi ngebor tanah, pengen dapat air, kagak punya air, bacalah Al-Fatihah, kirim kepada Nabi Khidir alaihissalam. Pertanian kita, perkebunan kita, Masya Allah, segala macam urusan tanah nih, ya, ekonomi, moral nari, hancur berantakan, sampai ke dalam rumah tangga kita, perbanyaklah kirim Al-Fatihah kepada Nabi Ilyas alaihissalam. Ini Nabi Ilyas, subhanallah, di dalam kitab Khasa'is Al-Kubra, Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, suatu saat Rasulullah berjalan dengan Anas radhiyallahu anhu, singgah di salah satu gua, berteduh. Kedengaran suara Nabi Ilyas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alni min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Rasulullah bingung, ini suara siapa? Dari mana? Wahai Anas, coba kamu cari tahu, ini dari mana asalnya suaranya? Anas radhiyallahu anhu cari tuh. Allahu Akbar. Nah, Anas sampai
menengadah begini, saking tingginya Nabi Ilyas alaihissalam. Wahai Tuhan, siapakah gerangan engkau yang kedengaran oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan engkau, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menjadi umat Muhammad. Lihat Pak, seluruh Nabi di bulan Rajab ini, yang di dalam riwayat awal mula Ibunda Aminah, Masya Allah, mengandung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal mengandungnya Ibunda Aminah, itu mulai berdatangan para anbiya alaihi salatu wassalam. Nabi Adam itu datang, berkunjung, memberikan salam, bersalawat kepada Nabi kita. Itu masih di dalam perut Ibunda Aminah. Apa salahnya Nabi Adam? Marhaban bihabibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Wa'isul nas. Ini cikal bakal nih. Mungkin pernah kita lihat, kita ketemu orang tua dulu kita. Ketika azan berkumandang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada orang tua kita ngecup tangan begini, terus disapuin ke mata. Pernah kita lihat? Pernah dapat? Iya. Itu salamnya Nabi Adam yang dibaca. Untuk ketajaman mata nih dijaga oleh Allah. Marhaban bihabibi qurrati aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, ketika azan, ketika muazzin mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika kan saya ketemu sama seorang insyaallah ulama sepuh 95 tahun di Sulawesi Selatan. Matanya masih cakap, nggak pakai kacamata Pak. Itu baca Quran yang kecil tuh. Subhanallah. Saya tanya, wah, itu amalannya apa? Dia sampaikan, tahukah engkau wahai ananda, Nabi Adam itu memberikan salam kepada Rasulullah ketika di dalam janin dan dalam rahim Ibunda Aminah. Apa salamnya? Marhaban bihabibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah doa untuk mempertajam, menjaga mata kita ini agar supaya dijaga oleh Allah, terhindar dari berbagai macam penyakit. Itulah yang saya amalkan. Sudah 50 tahun ketika muazzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bi habibi qurrati aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 3 kali. Masya Allah. Itu Nabi Adam datang salam. Nabi Idris datang memberikan salam. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Seluruh Nabi bayangin. Sampai kepada Nabi Isa datang. Assalamu alayka ya Nurullah. Karena Nurullah, cahaya Allah, Nur Muhammad yang Nabi Isa sendiri sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Qasas akan datang nanti dari kalangan kalian yang bernama Ahmad, ismuhu Ahmad. Nabi Isa yang nyampein, ya, Subhanallah, Nur Muhammad
Sebenarnya kita ini Rasulullah itu ada di dalam kehidupan kita 1 kali 24 jam. Jasadnya memang gak ada, tapi rohani selalu ada. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah ketika umatku mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, maka saat itu roh Rasulullah dikembalikan dalam jasadnya dan terbuka itu pintu barzakh. Rasulullah langsung menjawab salam dari umatnya. Bukankah kita ketika sholat pagi cuman kita gak nuhatan, kita langsung bicara ke dia Assalamualaikum. Kayaknya kemana? Natijahnya kemana kita? Ke Nabi kita. Kita ngajak itu sebenarnya, cuma kita tidak sadar. Assalamualaikum ayyuhan wahai Nabi. Masya Allah ya. Rasulullah kita ajak berbicara ya. Ada Rasulullah. Makanya Mufti ya, Mesir Syekh Ali Jum'ah, subhanallah, beliau selalu berucap mengungkapkan bahwa Rasulullah itu masih hidup sampai hari kiamat, bahkan sampai nanti kita bertemu di hadapan Allah. Kalau kita bertemu, yang nanti akan dijemput langsung oleh Rasulullah, kelihatan oleh Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba ila wa man ya'ti Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannah. Pada masyar, salah satu di dalam hadis Rasulullah Bukhari Muslim, bahwa di antara pada masyar itu adalah tanah Palestina. Tanah Palestina ya. Itu nanti ketika manusia semua di padang mahsyar menunggu giliran untuk diperhitungkan, mempertanggungjawabkan seluruh amalnya nanti ya, di hadapan Allah. Ada yang menunggu dengan tenang, dengan santai, padahal sudah puluhan ribu tahun menunggu pengadilan Allah. Ada yang gelisah, ada yang sengsara, ada yang menderita, padahal baru sesaat dia menunggu. Saat itulah datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan memperhatikan, melihat umatnya yang benar-benar mengaku sebagai umatnya waktu hidup di dunia, bukan hanya sekadar lisan aku umat Rasulullah, tapi jauh daripada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat. Subhanallah. Jadi seluruh nabi, bayangin, seluruh nabi itu memberikan salam datang berkunjung kepada Rasulullah. Selama proses di dalam kandungan ibunda Aminah 9 bulan 10 hari, seluruh nabi itu datang untuk berkunjung kepada Rasulullah. Alangkah begitu mulianya Nabi kita. Kuntu awwal nabiyyan wa fil khalqi wa akhiruhum fil ba's. Hadis riwayat Imam Ibnu Nu'aim, Abu Nu'aim Al-Asfahani di dalam kitab Hilyatul Awliya, kitabnya kisah-kisah para aulia yang itu hidupnya ya, kitab wali-wali Allah. Ya, subhanallah. Ketahuilah aku yang pertama diciptakan oleh Allah. Belum ada arasy, belum ada lauhil mahfuz, belum ada neraka, surga, belum ada semuanya. Yang pertama diciptakan oleh Allah, saya dengan nur. Imam Asyuyuti mengatakan, antara penciptaan Nur Muhammad dengan Adam itu berapa tahun? Subhanallah, 14 alfa'an, 14.000 tahun baru diciptakan Nabi Adam. 14.000 tahun. Allah. Makanya ya, sampai
kiamat, bahkan sampai nanti di pengadilan Allah, Rasulullah itu tetap hidup. Ada santri saya, kita punya pondok di Filipina. Saya selalu berhadapan dengan pasukan Abu Sayyaf. Masya Allah. Pondok kami yang ada di Filipina itu sekitar jaraknya sekilo dengan pasukan Abu Sayyaf di pegunungan, ya, Jolo Sulu, Mindanao. Kalau kita dari Zamboanga itu ada 65 provinsi, Pak. Kecil-kecil di Filipina itu, kecil-kecil provinsinya. Ini kalau kota Buminya udah jadi provinsi kalau di Filipina, Pak. Oh, ya, ya nyata. Sekecil begini aja masjidnya udah banyak. Ya, oh ya, Masya Allah, gede-gede lagi. Alhamdulillah, takwa orangnya bertakwa semuanya. Amin. Amin. Ulah, amin doa. Isi. Kudu ngajakin kaya di juga. Datang untuk sholat berjamaah dimampukan masjid Allah ya. Ayo. Allah, Allahu Akbar. Kami dari Bogor, alhamdulillah, subhanallah. Rumah Habib Rizik, Habib Irfan, kemudian Habib Hanif, itu kan di Mutiara Sentul. Semalam mungkin Bang Taba ada di sini ya? Ya, tadi pagi. Subuh ya? Subuh. Oh, Ada subuh. Masya Allah, luar biasa. Almarhumah Umi Syarifah, istri Habib Rizik yang wafat, itu Masya Allah setiap Jumat Pak di Mutiara Sentul bagi beras pada seluruh masyarakat yang ada di sini. Setiap Jumat. Itu luar biasa mulianya hati beliau. Masya Allah. Ya, istri beliau. Suatu saat ketika Habib Rizik dirawat di rumah sakit HPMI, Tablik Akbar, akhirnya panggil Kiai Ibnu Quraisy, teman saya. Jadi ya, Masya Allah, saya mendampingi beliau tuh untuk menggantikan, melanjutkan ceramah beliau karena impuls masih ada di tangan di bawah kita. Karena saking sayangnya kepada Masya Allah, kepada umat. Saya lanjutkan. Bilang, Kiai, Insya Allah, ya, kalau hari ini kita ketemu dan tidak ketemu lagi, mudah-mudahan kita ketemu di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang, Insya Allah, Insya Allah. Doain saya. Allah, alhamdulillah sampai hari ini beliau masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kekuatan untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Ya. Walaupun tantangannya, begitulah. Kalau kita membawa ya, karena sudah kewajiban di dalam Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah. Itu Allah jelaskan dalam Al-Qur'an bagaimana seluruh umat Rasulullah ini punya kewajiban sahsiyah thayyibah, zurriyah thayyibah, qaryatun thayyibah, baldatun thayyibah. Dengan kalimat la ilaha illallah ini harus kita sebarkan. Diawali dari sahsiyah keluarga. Ini nih tongkat pertama nih. Fondasi pertama dalam keluarga. Hei suami, kalian kalau masih terlambat atau ketinggalan sholat subuh, jangan berharap bisa memimpin keluarganya. Jadi kalau ada suami yang tidak pernah datang sholat berjamaah subuh, jangan berharap bisa memimpin keluarganya saksiyah thayyibah. Karena itu Pak, sholat subuh itu hati-hati, itu jaminan langsung datang dari Allah. Ya. Saksikan, ada 65 langsung janji Allah kepada orang yang sholat subuh berjamaah. Paling tidak Pak, basyiril masai bidzulal ilal masajid yawmal qiyamati bin nurit tamah. Ini 2.075 miliar
Pori-pori kita nih Pak, 2.075 miliar. Pernahkah kita hitung pori-pori? Boro-boro. Orang Bogor nggak tahu ini. Ya, itu akan mengeluarkan cahaya Pak. Cahaya di yaumil kiamah sempurna. Kenapa? Karena dia berjalan pada waktu subuh menuju masjid untuk sholat berjamaah. Itu sudah jaminan Allah. Dan orang-orang yang berjalan subuh ketika azan dikumandangkan, as-salatu khairun minan naum. Salat kenaon. Oh. Pak ayat Pak. Ayah. Ayat tuh. Ayah. Jadi ayat tuh. Ayah. Pak ayat itu. Bersolat kenaon-naon. Itu setan sih Pak. Itu kan itu setan. Hei Udi, tong bangun sarewe. Eta kemaluan ini, marotnya setan segede itu yang kita. Ya. Digesekin ada di atas mata si Udi, si Ujang, si Umar, ya. Si Sodek. Hei Sodek, ulah bangun sarewe. Digesekan itu Pak. Ya. Oh, nggak ada, masya Allah. Azan itu nggak kedengeran itu Pak. Berat untuk bangun, berat. Itu setan waktu subuh luar biasa. Karena apa? Jaminan Allah yang sholat subuh berjamaah itu tentara-tentaranya Allah. Orang yang ketinggalan bahkan bablas, ketiduran, kesiangan sholat subuh itu adalah tentaranya dua itu dijawab. Tentara setan, ya. Karena itu sudah kontrak iblis di dalam Al-Quran. Kata iblis, nama iblis cuma 11 kali disebutkan oleh Allah. Kemudian jin itu 39 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, bukan. Atur nomor, masya Allah. Sedangkan setan itu 88 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bayangin Pak, nama setan banyak. Allah Akbar. Setan itu dia bisa masuk kemana saja, baik makhluk hidup yang bernyawa ataupun makhluk yang tidak hidup. Kenapa Pak? Masya Allah. Allah sendiri sebutkan, وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. Allah. Seluruh nabi itu Pak, musuhnya itu setan dari kalangan jin dan manusia. Suatu saat Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Abu Dzar, hal ta'awwazta minasyaitan wal jin wal ins?" Apakah engkau meminta perlindungan kepada Allah dari setan, jin dan manusia? Kenapa ya Rasulullah? Kenapa musuh seluruh nabi itu musuhnya setan? Setan Pak. Ya. Setan itu nggak pernah berhenti, nggak pernah letih, nggak pernah capek untuk menyesatkan manusia. Nggak pernah. Ya. Kecuali Rasulullah kagak bisa. Makanya kalau ada umat Rasulullah yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dipastikan itu 100% benar. Kenapa? Setan tidak akan pernah bisa menyerupai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi Pak bisa, cuma Nabi Rasulullah tidak bisa. Makanya beruntung kita nih Pak, jadi umat Rasulullah. Beruntung banget. Nikmat yang paling terbesar bukan sehat, bukan iman, apalagi Islam, bukan,
Tapi nikmat yang paling terbesar, ini harus kita luruskan, kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik. Kata Rasulullah, ja'alallahu syaitana lakum. Allah jadikan setan itu aduh musuh kalian. Makanya Allah berfirman, ja'alallahu syaitana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwan. Allah jadikan setan itu musuh kalian, maka jadikanlah dia sebenar-benarnya musuh. Ulah ditemenin eta musuh. Ya, jangan Pak. Di masjid ada setan, di majelis taklim ada setan, di rumah ngomong loba setan. Ya. Ayo Pak. Dia enggak pernah berhenti Pak, siang malam dan tidak pernah henti lelah ngajar. Ada orang diajak untuk sholat berjamaah. Lo ngapain datang ke gua? Jangan ngajak gua. Udah sholat. Terus setan itu Pak berbentuk manusia. Cuma nggak sadar kita nih. Kata Imam Hasan al-Basri, a person can be at the mind if his form is human. Yusbihu dzalika shakhsun syaitanan ma'a an syahadahu bashari. Seseorang itu bisa dikatakan setan walaupun bentuknya ayo Pak. Lihat setan. Ayo lihat setan. Ayo. Udah ini nyata ini Pak, nyata sebenarnya. Dan ini dijelaskan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la yabzul juhda bi ikhwani wa islami. Setan itu dengan seluruh potensinya merusak, menghancurkan, menggoda, menyesatkan manusia binafsihi wa junudihi, dengan dirinya sendiri, kata setan ini, dan tentara-tentaranya. Di mana ada tentara-tentaranya? Nah, ini yang harus kita tahu. Tentara-tentara setan itu kasulqanil jahil. Jadi dedekotnya nih, pasukannya setan. Siapa dia? Presiden, raja, penguasa. Dari mulai penguasa kecil, RT, sampai kepada presiden. Ketika dipanggil oleh Allah untuk bersujud, dia tak mau sujud. Itu tentara setan itu. Waduh. Baru juga jadi RT. Kan ayah Pak, Masya Allah. Baru jadi RT Pak, ya Allah. Itu sudah gak mau melihat masjid. Ya, tapi alhamdulillah RT di sini. Nyaho dah. Aman ya? Aman, insya Allah aman Pak. Luar biasa. Aman ada sini 10 menit sebelum azan beliau sudah ada di masjid. Amin. Amin. Ya Allah. Iya, kudunya begitu Mas. Masya Allah. Ya, ngajak Pak. Ini pemimpin zalim ini Pak. Ini dedekotnya tentara setan. Merusak rakyatnya. Ya. Merampok harta rakyat. Merusak alam. Gak ada akhlak, gak ada keadilan. Umat sengsara. Itu tuh tentara setan. Hanya berbentuk manusia. Berbentuk manusia. Masya Allah. Iya. Kita mah di Konoha. Iya. Subhanallah. Yang kedua tentara setan. At-tajirul khain, para pedagang, tengkulak, para pengambil kebijakan ekonomi, barter, ya, saham, bahkan negara ini dijual. Itu tentara setan. Cuma bentuknya manusia. Ini negeri kita, ya. Apa yang kita punya sekarang? Ada.
88% sudah semua dibeli sama orang lain. Makanya kemarin ketika ada orasi, ketika kami wisuda, ya, mahasiswa Ibnu Khaldun, Masya Allah, ada wisuda, saya juga ikut wisuda. Itu satu orasi luar biasa. Dulu penjajah Belanda 350 tahun menjajah Indonesia. 350 tahun. Gunung aman, hutan aman, bangunan terbangun. Subhanallah. Gak ada yang rusak, Pak. 350 tahun. Sekarang penjajah yang sebenarnya mana itu? Hutan gundul, gunung dibakar. Masya Allah. Kekayaan alam di tanah dikeruk. Siapa yang ambil? Itu penjajah, orang Indonesia sendiri. Habis, Pak. Subhanallah. Makanya benar itu kata Romai Rama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini pedagang negara diperdagangkan. Yang ketiga, at-tarkus shalah, orang yang meninggalkan salat itu kepala setan. Kata Rasulullah, salat itu perumpamaan kepala dengan jasad. Nanti ada orang datang ke rumah kita, ngemis Pak, minta. Dia pakai tongkat, masih lengkap walaupun dia nggak ada kaki sebelah atau tangan, tapi dia minta teman-teman kita. Ngasih nggak Pak? Ngasih nggak Pak? Kasih dong, jangan pelit. Ulah pelit, orang pelit itu cepat mati. Bener ya? Orang pelit itu teman setan itu, hati-hati. Allah sebutkan, ya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu ngegorok, ulah digerek, ulah. Tak kau kerek nanti, jangan kau miskin, jangan dikasih. Makanya jangan pelit, Pak. Ingat, demi Allah, orang pelit itu cepat mati. Orang yang banyak bersedekah, umurnya panjang. Ini baca di Nabi, ya, berkah hidupnya. Kasih. Kedua kalinya datang lagi pakai kursi roda, minta. Ngasih gak Pak? Ngasih gak? Kasih, jangan tidak. Ketiga kalinya datang lagi pakai tongkat, tapi gak ada kepalanya, ngasih. Kabur. Itu sampai Rasulullah memberikan tafsir seperti itu. Ya, itulah orang yang meninggalkan sholat, kepalanya udah gak ada Pak, jasadnya tinggal. Sekarang kita lihat, ada nggak setan di rumah kita? Banyak. Banyak tuh semua. Jujur ini apa? Jujur. Ayo. Masya Allah. Ayo. Istri kita nggak sholat, kita tidurin. Ayo. Suaminya kagak sholat, tidur bareng. Satu rumah, ayah, istri, Masya Allah, anak, menantu, cucu, kagak sholat, makan satu meja. Itu Setan. nggak ada itu, nggak ada. Ya. Padahal perintah Allah, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk jangan sampai tidak melaksanakan sholat. Ya, makanya ini kewajiban kita semua. Ya, alhamdulillah Masjid At-Taqwa ini Masya Allah megahnya luar biasa. Ini pasti isinya bisa 2000-an. Atas bawah 2000-an ya. Ini ya. Iya. Ini di bawah ini ada jumlah, kalau keisi 1000-an Pak. Ya. Coba nanti gerak Idul Fitri. Gak muat.
Baik penuh ini, penuh pastilah, masya Allah. Allah akan, insya Allah. Nah, dengan gerakan ini, gebrakan kita ini, kewajiban kita ini, ajak saudara-saudara kita ini sekitar rumah, 40 depan, 40 samping, kanan, kiri, belakang. Itu kewajiban kita. Makanya bagus nih pengurus Masjid At-Taqwa ini, setiap pekan ada satu kan pada asar kelilinglah sama-sama jamaah pengurus, ya, sambil lihat ada laki-laki yang udah balik, yuk kita sholat berjamaah. Setiap sekali aja seminggu Pak, ya, sepekan. Itu kewajiban kita. Ada. Insya Allah 4 bulan kemudian ini masjid. Oh, lihat Pak sholatnya. Dan ukuran makmurnya masjid itu sholat subuh berjamaah. Jadi jangan sampai ada keluarga kita, tetangga kita, jangan kita udah bolak-balik ke masjid, tapi ada saudara kita satu akidah muslim, kita tidak ajak untuk berangkat ke masjid. Ajak aja Pak, ulah dipaksa, ajak aja. Jangan sholat yuk, bung, gua sholat, bung tenang, jangan dipaksa. Siap. Berantem kita, jangan. Ajak aja. Mengajak itu dakwah. Tanpa harus punya syarat. Dakwah itu nggak ada syaratnya. Berdakwah nggak ada tersekat oleh syarat. Tapi kalau ceramah, taklim itu punya syarat, punya rukun, ya, punya. Makanya kata Syekh Ali, masya Allah, Syekh Ali Jum'ah, kullu amalin ibadati bani Adam bainal qabul wal rad. Seluruh amal ibadah anak cucu Adam itu di antara dua, diterima dengan ditolak. Illa sholawati ala nabi, illa da'wati was sholawati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dakwah dan bersalawat kepada Rasulullah itu pasti fa'inna maqbulatun, pasti diterima walau min fasikin, sekalipun itu dari mulut orang fasik. Salawat, dakwah Pak nggak punya syarat, bersalawat nggak ada syaratnya Pak. Mau siapa saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, bersalawat. Kenapa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa barik alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah itu sampai alam ini hancur, bahkan sampai bertemu nanti kita di yaumil akhir, Allahu Akbar, bertemu di hadapan Allah, akan tetap bersalawat kepada Rasulullah. Kenapa? Di situ yusalluna fi ilm mudhari, istimrar, yang masih berlanjut, enggak pernah tertahan. Bayangin Pak, Allah saja tuh, ya, selawatnya apa? Terus rahmatnya yang terus membimbing, menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Akbar. Tinggal 2 senjata umat di penghujung akhir zaman ini. Yang pertama, hidupkan sunnah Rasulullah 1 kali 24 jam bersalawat. Dan yang kedua, perbanyak istighfar, taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu benteng terakhir umat akhir zaman. Itu benteng. Makanya insya Allah, bila ada jamaah-jamaah saudara-saudara kita dari manapun, dari dalam negeri atau dari luar negeri, singgah silaturahim atau masya Allah jadi musafir di tempat kita, itu luar biasa, keberkahan luar biasa. Yuk kita temani, kita jemput, masya Allah, ya, kita hikmah kepada mereka, masya Allah.
karena sudah perintah sunnah Rasulullah. 3 hari ada tamu datang ke rumah kita, maka sunnah memberikan makan kepada mereka. Lewat 3 hari tidak sunnah lagi, itu tanggung jawab mereka sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan terus keberkahan di Masjid At-Taqwa dan masyarakat di wilayah sekitar Masjid At-Taqwa ini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa nuriha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahwasanya tadi kita sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Maskur Quraisy. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita di kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita istiqomahkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.